Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda di Rabu 15 Mei 2024. Kali ini bersama saya Keriawan Sbiring. Dan saya Anissa Redi. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kami awal informasi selengkapnya. Pemirsa, 3 titik longsor material lumpur dan batuan menutupi badan jalan provinsi di Kecamatan Ulu Pungkut, Mandailing, Natal. Akibat longsor tersebut, 6 desa terancam terisolir. Sudah 2 hari, eskavator membersihkan longsor material lumpur dan bebatuan yang menutupi bahu jalan provinsi di Kecamatan Ulu Pungkut, Kabupaten Mandailing, Natal. Petugas yang membersihkan material lumpur dan bebatuan ini kesulitan membersihkan longsor karena wilayah ini masih terus diguyur hujan, membuat tanah perbukitan labil. 3 titik terjadi longsor menutupi bahu jalan membuat 6 desa terancam terisolir. Tak satupun kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang bisa melintas. Di hari ketiga pasca longsor ini, akhirnya material lumpur dan bebatuan berhasil dibersihkan dan akses transportasi masyarakat Desa Alahanake, Bincaran, Simpang Banyak Jae, Simpang Banyak Julu, dan Kelurahan Huta Godang sudah bisa melintas menuju pusat kota di Kecamatan Kota Nopan. Dihimbau kepada masyarakat yang melintas dari jalur ini harus meningkatkan kewaspadaan karena wilayah perbukitan menuju Kecamatan Ulu Pungkut mudah longsor. Dan setiap hujan turun diharapkan tidak melintas dari jalur ini atau mencari tempat peristirahatan sampai hujan reda. Alhamdulillah, roda 4 sudah bisa dilewati roda 4. Longsoran yang terjadi 3 titik antara desa Simpang Duhu Lombang sampai desa Alahankae. Dan ini sudah dilakukan pembersihan oleh PUPR Bina Marga Desa dan Jembatan Kota Nopan. Tadi malam juga sudah bisa dilalui. Alat berat kita saksikan di lapangan bekerja sampai malam untuk meloloskan agar roda 4 bisa dilewati dari daerah longsoran tersebut. Pengendara yang melintas dari titik longsor ini harus ekstra hati-hati menghindari lubang yang masih ditutupi oleh material longsor. Sementara Polres Mandailing Natal musnahkan ladang ganja siap panen seluas 1,5 hektar di perbukitan Torsite, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Pemilik ladang ganja sedang dalam pengejaran petugas kepolisian dan sudah diketahui identitasnya. Petugas kepolisian Polres Mandailing Natal temukan ladang ganja di 2 titik di perbukitan Torsite, Desa Ranto Natas, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Di lokasi pertama, petugas musnahkan ladang ganja seluas 1 hektar yang sebagian sudah dipanen pemiliknya. Sementara di lokasi kedua, petugas menemukan setengah hektar yang siap panen. Ladang ganja ditemukan petugas ini dimusnahkan dengan cara dicabut dan ditebang serta dibakar di lokasi. Tim gabungan yang melakukan pemusnahan ladang ganja ini harus menempuh perjalanan kaki selama 4 jam dengan melintasi hutan dan jalan yang terjal dan curam. Ladang ganja yang ditemukan Polres Mandailing Natal hasil dari pengembangan penangkapan pemilik ladang ganja tahun 2023 lalu. Dari pengembangan dan laporan masyarakat, petugas Polres Mandailing Natal melakukan penyisiran di perbukitan Torsite pada tanggal 12 Mei 2024. Dalam penyisiran tersebut, petugas menemukan ladang ganja seluas 1,5 hektar yang siap panen. Semenjak kami mengungkap ladang ganja yang pertama di tahun 2023, kami terus mengembangkan. Sehingga informasi dari masyarakat ini kemudian hasil penelusuran oleh Satres Narkoba berujung pada hari Minggu kemarin. Jadi informasi masyarakat kami kembangkan sehingga kami berhasil menemukan 1,5 hektar ladang ganja. Namun untuk tersangka masih dalam penyelidikan sehingga bisa memastikan ladang ganja tersebut siapa yang menanam. Sementara pemilik ladang ganja di Torsite masih dalam pengejaran dan petugas sudah mengantongi identitas pemilik ladang ganja tersebut.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Maraknya foto-foto dan video yang viral di media sosial saat ini menjadi buah bibir di kalangan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara. Menyikapi hal ini, Polres Tapanuli Utara tengah menyelidiki peredaran foto dan video mesum yang diduga seorang pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Terkait adanya tuntutan dari sejumlah pengunjuk rasa serta dari berbagai elemen masyarakat atas beredarnya video asusila oknum ASN di lingkup Pemda Taput, Polres Taput mulai lakukan penyelidikan. Penyelidikan ini dilakukan setelah 2 kelompok massa berunjuk rasa menuntut polisi untuk memeriksa pejabat dan pegawai tersebut. Sebelumnya pengunjuk rasa berasal dari Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GMKI Cabang Tarutung melakukan aksi demo ke kantor DPRD, Polres dan kantor Bupati Taput untuk menyampaikan peristiwa ini untuk segera ditangani. Menyikapi ini, polisi perlu menguji video dan foto mesum yang menjadi barang bukti di laboratorium forensik. Dikatakan ada beberapa lembar foto yang diserahkan mahasiswa saat berunjuk rasa. Sementara itu, bersamaan dengan kunjungan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Iman Effendi di Tarutung, Kepala Seksi Humas Polres Taput Aibtu Walpon Baringinbing mengatakan Polres Taput akan mengusut tuntas terkait dugaan video mesum itu untuk mengetahui kebenaran video dan foto tersebut. Oleh karena itu, karena masih 2 orang saksi dan saat ini pihak kepolisian belum memiliki bukti video itu baik dalam bentuk flash disk maupun CD dan lainnya belum ada kepada pihak kepolisian, sehingga kita masih mengejar keterangan saksi-saksi lain dan siapa yang sebenarnya yang memiliki rekaman video tersebut. Nanti video itu akan kita lakukan uji forensik di ahli IT untuk menguji kebenaran video itu apakah memang benar asli atau tidak ataupun editan. Polisi berhasil amankan komplotan sindikat pelaku pencurian sepeda motor di Tanjung Balai. Tidak hanya menangkap 7 orang pelaku dan penadah, bahkan berhasil mengamankan 16 unit sepeda motor hasil curian. Petugas Satreskrim Polres Tanjung Balai mendatangi rumah salah seorang diduga penadah sepeda motor hasil curian di Jalan FL Tobing, Tanjung Balai. Tindakan penyisiran yang dilakukan petugas ini merupakan langkah pengembangan sekaligus mencari barang bukti sepeda motor hasil curian. Setelah berhasil menangkap 4 orang tersangka dari penyisiran yang dilakukan, petugas berhasil mengamankan 16 unit sepeda motor hasil curian dan mengamankan 3 orang penadah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 3 tersangka penadah beserta 4 pelaku pencurian serta 16 unit sepeda motor hasil curian diamankan petugas ke Mapolres Tanjung Balai. Kapolres Tanjung Balai AKBP Yon Edi Winara mengatakan terungkapnya aksi sindikat pelaku pencurian sepeda motor tersebut berawal dari tertangkapnya salah seorang pelaku. Dari penangkapan tersebut, pihaknya melakukan pengembangan dan berhasil menangkap 6 tersangka lainnya. Berikut barang bukti 16 unit sepeda motor hasil curian. Tindakan kepolisian yang dilakukan dalam rangka mengungkap ini tentunya harus ada dasarnya, harus ada korbannya, TKP-nya, seluruhnya harus komplit. Dari hasil satu dikembangkan oleh Satreskrim hari demi hari, waktu demi waktu, sehingga terkembangkan sehingga dari mulai 1 tersangka sampai dengan 7 tersangka. Dari mulai 1 unit terungkap sampai dengan 16 unit terungkap. Nah, sehingga ini memungkinkan untuk kita kembangkan kembali, sehingga harapan kita akan maksimal mengungkap di mana barang bukti pelaku termasuk sindikat. Dari rekaman CCTV sebelum melakukan aksinya, para tersangka lebih dahulu mendatangi lokasi untuk mengincar sepeda motor yang akan menjadi target mereka. Pemirsa, spanduk di billboard besar di tengah pembatas jalan protokol Mandailing Natal rusak dan mengganggu warga serta pengguna jalan yang melintas. Spanduk billboard berukuran besar yang dipasang di pembatas jalan protokol di Kelurahan Sipolu-Polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal rusak, mengakibatkan spanduk tersebut tergantung di atas jalan dan kios warga. Kerusakan spanduk itu sudah terjadi sejak 3 hari yang lalu dan dibiarkan tanpa ada pembersihan oleh pemilik spanduk. Akibat spanduk yang bergelantungan itu mengancam keselamatan bagi pengguna jalan yang melintas.
Salah satu pedagang yang berjualan di sekitar lokasi mengaku sangat khawatir dengan spanduk yang jatuh tersebut. Bahkan warga itu juga takut spanduk itu sudah menutupi kabel listrik. Iya, mengganggu lah Bang. Seharusnya kan cepatlah diperbaiki. Nanti takutnya mengganggu sama lalu lintas. Iya lah Bang, terganggu. Nanti tiba-tiba jatuh sama orang kan, masyarakat kita juga. Nah gitu ya Kak ya. Berarti bukan karena lapuk dia Kak ya? Karena angin aja. Kita beralih ke tebing tinggi, pemirsa. Seorang wanita yang digelar sebagai Ratu Narkoba divonis bebas oleh pihak pengadilan membuat ratusan warga lingkungan 3 keluarga Bandar Utama Kota Tebing Tinggi tidak terima dan melakukan aksi demo di kantor pengadilan negeri kelas 1B Kota Tebing Tinggi. Ratusan warga pendemo dari kalangan kaum ibu-ibu langsung menerobos masuk ke kantor pengadilan negeri kelas 1B Tebing Tinggi. Aksi dorong-mendorong terhadap pendemo dengan petugas kepolisian dan pihak pengadilan negeri pun terjadi. Akibat keterbatasan petugas keamanan dari pihak kepolisian dari Polsek Padang Hilir, akhirnya ratusan warga berhasil menerobos masuk ke kantor pengadilan negeri dan warga meminta kepada pihak kepolisian agar Kepala Pengadilan Negeri kelas 1B Tebing Tinggi segera keluar dan menjelaskan kenapa Ratu Narkoba atas nama Anissa yang sempat ditahan selama 55 hari dengan barang bukti sabu seberat 4,9 gram divonis bebas oleh pihak pengadilan negeri kelas 1B Tebing Tinggi. Menurut Raymond Berlin Gultom, setelah melakukan pertemuan dengan Ketua Pengadilan Negeri kelas 1B Tebing Tinggi untuk meminta peninjauan kembali terkait putusan terhadap terduga Ratu Bandar Narkoba yang bernama Anissa yang divonis bebas oleh Hakim Tunggal. Ketua Pengadilan Negeri menjawab sangat normatif dan tidak mungkin melakukan peninjauan kembali sesuai SOP yang berlaku. Sabar. Kami punya mulut. Anarkis. Kalau kita disuruh mundur, berarti kita mundur berjuang. Betul. Iya kan? Sombong, jadi orang sombong. Iya. Oh Pak, intinya kalau dia nggak bersalah dia berani keluar Pak. Ya kan, menegakkan keadilan. Negeri Zefania mengatakan terkait upaya hukum pra-peradilan semua telah diatur dalam KUHP dan telah diatur dalam Perma nomor 4 tahun 2016 tentang tidak dapat dilakukannya upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan pra-peradilan. Sementara terkait adanya dugaan suap yang diterima oleh pihak pengadilan negeri kelas 1B sebesar 500 juta rupiah dari Bandar Narkoba, pihaknya siap diperiksa jika terbukti bersalah. Aspirasi yang mau hendak Ibu atau Bapak sampaikan kepada pengadilan negeri, khususnya pengadilan negeri Tebing Tinggi, maka dapat menyampaikannya kepada jubir dan humas. Pemirsa, ratusan warga desa Seibamban, Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai mengalami muntah dan pusing diduga akibat keracunan makanan setelah memakan nasi punjungan yang diberikan oleh salah satu warga yang akan melangsungkan hajatan. Ratusan warga ini terpaksa menjalani perawatan di beberapa klinik di desa Seibamban, Rumah Sakit Umum Melati, Desa Pon, sementara sebagian lainnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Cepani, Rumah Sakit Umum Sri Pamela, dan Rumah Sakit Umum Kumpulan Pane di Kota Tebing Tinggi. Para warga ini mengalami gejala muntah-muntah dan pusing setelah memakan nasi punjungan yang diberikan oleh salah satu warga Dusun 16, Desa Seibamban, yang akan melangsungkan hajatan. Warisa, salah satu korban, mengatakan setelah memakan lauk berupa ayam dan menu lainnya yang merupakan salah satu menu dari nasi rantangan tersebut mengalami muntah-muntah selang hampir 3 jam pasca memakan nasi punjungan tersebut. Ya itu ikan ayam sama nasi aja. Mie-nya atau ucunya? Enggak. Pas Ibu makan itu berapa lama selang waktunya? Ya dari setengah 3 sampai setengah 6, kurasa jam 6 gitulah muntah-muntahnya. Muntah-muntah. Enggak rasa sakit dulu di perut atau enggak? Pening, pusing. Iya. Dia yang muntah-muntah dulu, padahal dia makannya udah agak sore. Sementara itu, menurut keterangan pemilik hajatan Putri Ayu, ada sekitar 400 paket nasi rantangan yang dibagikannya kepada warga. Dirinya mengaku membeli sekitar 100 kg daging ayam dari salah satu tukang potong ayam tak jauh dari rumahnya.
Kampung Tambeng. Berapa banyak rantang yang sebar? 400. 400 ya. Dari jam berapa itu? Dari jam 11. Itu sama warga sekitar sini ya? Iya. Itu beli ayamnya di mana? Di tempat mall Sukatani. Berapa kilo ambil? 100 kilo. 100 kilo ya. Iya. Pestanya kapan? Besok tanggal 13 hari Senin. Guna kepentingan penyelidikan, pihak kepolisian dari Polsek Firdaus Polres Serdang Bedagai telah membawa beberapa sampel paketan nasi hajatan yang diduga sebagai penyebab keracunan seratusan warga di Sebamban. Sementara pihak pemilik hajatan juga akan dimintai keterangannya setelah hajatan selesai. Pemirsa, pihak keamanan dari Polres Labuhan Batu melakukan pengawalan ketat terhadap belasan kendaraan pengangkut bahan baku yang masuk ke pabrik minyak kelapa sawit PT PPSP yang selama ini mendapatkan penolakan dari warga. Puluhan personel kepolisian dari Polres Labuhan Batu melakukan pengawalan di sekitaran posko penolakan warga terhadap beroperasinya PMKS PT Pulau Padang Sawit Permai atau PPSP di Jalan Umum Pulau Padang, Rantau Utara, Labuhan Batu pada Selasa siang. Hernawo selaku manajer PT PPSP menyebutkan pihaknya mengapresiasi langkah yang dilakukan Forkopimda, di mana menurutnya sejak dimulainya PPSP beroperasi pada tahun 2022 lalu kerap mendapatkan penolakan dari warga dengan melakukan penghadangan truk-truk pengangkut bahan baku berupa brondolan buah sawit, di mana pihak perusahaan telah mengklaim memegang izin untuk melakukan aktivitas produksi dari brondolan sawit menjadi crude palm oil atau CPO. Turunnya aparat dalam pengamanan ini bisa mengamankan jalannya operasional PT PPSP, dan harapan kami juga bagi masyarakat yang menolak juga bisa menyadarilah bahwa pabrik ini secara legalitas juga sudah sah ya, tidak ada yang ditutup-tutupi sebenarnya. Tapi mungkin hati mereka belum terbuka. Ya, untuk apresiasi tetap kami sampaikan kepada aparat juga kepada pihak Pemkab agar ini tetap bisa dilakukan secara kondusif lah. Diketahui penolakan warga selama ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas produksi yang dilakukan PMKS tersebut akan menimbulkan polusi lingkungan di sekitar tempat tinggal warga. Pemirsa, akibat pabrik minyak kelapa sawit milik PT Tani Agro Nabati membuang limbah cair ke alur sungai Aik Pidong, mengakibatkan di sungai tersebut ikan mabuk dan mati. Inilah video dokumenter dari warga terlihat aktivitas PKS PT TAN di malam hari, membuang limbah cair melalui parit dan masuk ke dalam alur sungai Aik Pidong di Desa Terang Bulan, Kecamatan Aik Natas, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Selain mencemari air sungai berubah warna pekat dan berbau limbah, membuat habitat ekosistem air seperti ikan menjadi mabuk dan banyak yang mati. Salah seorang warga, Said Tanjung, mengatakan dampak dari limbah PKS ini mencemari air sungai membuat sejumlah warga setempat yang mata pencahariannya sehari-hari sebagai nelayan tradisional menjadi resah karena tidak dapat lagi menangkap ikan. Ia berharap kepada pemerintah dapat segera menindak tegas perusahaan tersebut. Kami pun susah, jadi kami berharap kepada baik pejabat daerah, baik pejabat provinsi dan pejabat pusat, semoga keluh dan resah kami ini cepat ditanggapi. Sementara itu, salah seorang perangkat desa Terang Bulan menjelaskan meskipun sudah berulang kali membuang limbah dan merusak lingkungan ekosistem air sehingga tidak dapat lagi digunakan MCK oleh warga, dan meskipun sudah pernah disurati pihak desa, namun PT TAN sendiri masih tetap beroperasi dan terkesan tidak peduli dengan keluhan warga setempat. Ikan mati ada, tapi macam saya tengok lah kan banyak yang mabuk lah begitu. Ikannya ya Pak Gadis ya? Mabuk karena efek dari limbah itu. Kalau bisa kerjasama ya lah pada masyarakat, karena tanpa masyarakat mungkin perusahaan Bapak yang peroleh itu mungkin tidak terbangun tanpa masyarakat. Jadi tolonglah
kerjasama sama masyarakat. Ironisnya saat jurnalis berusaha mengkonfirmasi terkait dengan sengaja melakukan pencemaran lingkungan, namun tidak ada satupun pimpinan perusahaan PT TAN menerima dengan alasan tidak berada di tempat. Perbaikan jalan dengan bentuk penimbunan dan pengerasan yang berada di Dusun 10 HKTI, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat tidak sesuai dengan BESTEK atau Rencana Anggaran Bangunan. Warga Dusun 10 HKTI yang berada di Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat merasa tertipu oleh aparat desa yang telah melakukan penimbunan dan pengerasan jalan desa dengan anggaran Rp138.736.000 yang terpasang tepat di pinggir jalan desa sepanjang 2 km yang dibangun pada tahun 2023 dengan menggunakan anggaran dana desa. Luasnya wilayah Kabupaten Langkat membuat pembangunan infrastruktur tidak merata dirasakan seluruh warga Kabupaten Langkat. Seperti halnya yang dirasakan warga Desa Halaban, Kecamatan Besitang, selama puluhan tahun sejak tinggal di desa tersebut belum pernah melihat aspal berwarna hitam. Menyikapi kondisi ini, aparat pemerintahan desa mengambil inisiatif untuk melakukan penimbunan dan pengerasan jalan dengan menggunakan anggaran dana desa. Namun sayangnya pembangunan tersebut terkesan hanya untuk mengambil keuntungan semata oleh aparat pemerintahan desa karena tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran bangunan. Tidak hanya itu, aparat pemerintahan desa dengan perusahaan swasta PT Putri Hijau yang bergerak di bidang perkebunan sawit juga saling klaim bahwa pembangunan jalan menggunakan dana Corporate Social Responsibility atau CSR perusahaan. Salah seorang warga, Agus, mengatakan pembangunan yang dilakukan oleh pihak desa tidak sesuai janji karena sesuai RAB yang terpasang, lebar jalan 3 meter dan tinggi penimbunan sekitar 12 inci. Ketebalan katanya panjang sekian kilometer, ya kan? Ketebalan 10 cm. Ternyata tidak ada. Iya kan? Itu kumpul nggak semua. Cuma nggak ada yang berani naikkan. Ada yang kontra ya kan? Pengetahuan saya ya kalau menurut dengan sesuai dengan anjuran apa ya dari bantuan pemerintah. Desa. Ya, kedepannya nanti Pak dibenahi lah ini Pak yang benar-benar apa sesuai dengan anjuran pemerintah. Sesuai dengan peraturannya. Itu aja kalau harapan masyarakat. Pemirsa, Dinas Pertanian Kabupaten Toba mengingatkan distributor dan kios penyalur pupuk bersubsidi agar menjual dengan harga eceran tertinggi yang telah ditentukan oleh pemerintah. PLT Kepala Dinas Pertanian Toba Joni Hutajulu mengungkapkan pihaknya tidak ragu untuk menindak distributor yang kedapatan melakukan kecurangan dalam menjual harga pupuk bersubsidi. Sebab hal tersebut mengganggu prinsip penyaluran 6 tepat, yakni tepat jumlah, waktu, tepat jenis, mutu, dan harga. Sebagai sanksi izin distribusi atau penyaluran bisa saja dicabut dan setiap tindakan penyelewengan pupuk bersubsidi dapat dijerat hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara. Adapun harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah yakni jenis urea saat ini sebesar Rp2.250 per kilogram, NPK sebesar Rp2.300 per kilogram. Dikatakan dari hasil sidak di lapangan, pihak Dinas Pertanian mendapatkan bahwa harga head selama ini di Kabupaten Toba tidak berlaku dari hasil temuan tersebut dan Dinas Pertanian Toba bekerjasama dengan PT Pupuk Indonesia dan aparat kepolisian melakukan sosialisasi kepada pengecer dan distributor agar tetap menjualnya dengan harga eceran tertinggi. Nah, jadi selama ini head ini tidak berlaku rupanya di Kabupaten Toba sehingga banyak harga melambung tinggi, bahkan ada yang mencapai 165.000 untuk headnya untuk harga urea, bahkan 170.000 untuk NPK. Tetapi sejak kita melakukan sosialisasi dengan Pupuk Indonesia maupun dari Mabes Polri, ya kita uji petik di Habin Saran sekarang dari 155 ke 160 untuk 160.000 untuk urea sudah sebesar 115 ke 118. Ada pengurangan banyak. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara UINSU kembali mewisuda lulusannya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Pemirsa, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara UINSU kembali mewisuda lulusannya sebanyak 1.908 orang di gelanggang mahasiswa Haji Arsyad Talib, Lubis, Kampus 1 UINSU Jalan IAIN Sutomo Ujung, Medan kemarin. Wisudawan UINSU yang berjumlah 1.908 orang berasal dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi 117 orang, Fakultas Ilmu Sosial 119 orang, Fakultas Sains dan Teknologi 305 wisudawan, Pasca Sarjana 43 orang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 302 orang, sedangkan Fakultas Syariah dan Hukum 264 orang, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam 130 orang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 529 wisudawan, dan Fakultas Kesehatan Masyarakat 99 orang. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Profesor Nur Hayati mengaku berbagai upaya telah dilakukan untuk menjadikan UINSU sebagai universitas unggul dan mampu menciptakan generasi yang memiliki daya saing internasional. Beberapa pencapaian UINSU yang telah menunjukkan hasil yang positif antara lain pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan prestasi mahasiswa. Dalam bidang akademik, UINSU telah memiliki 63 program studi yang tersebar di 8 fakultas dan 1 program pasca sarjana, di mana 10 program studi berpredikat akreditasi unggul. UINSU Medan sedang bekerja keras untuk pencapaian akreditasi universitas dengan predikat unggul. Rektor berpesan kepada wisudawan sebagai duta bangsa dan duta Kementerian Agama dapat mengaplikasikan ilmunya di tengah masyarakat. Jadi mereka di samping mempelajari mata kuliah yang umum, pengetahuan umum, mereka juga dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan agama. Dan ini akhirnya kan balance ya, apapun ceritanya, seorang mahasiswa itu harus menguasai pengetahuan agama juga. Kalau enggak dalam menghadapi situasi sekarang ini ya, itu banyak pengaruh-pengaruh negatif dari luar, tanpa ada kekuatan pengetahuan agama yang kuat, itu sangat berbahaya untuk mahasiswa kita. Dan kita berharap memang para alumni ini mampu membuat bagaimana nama UIN Sumatera Utara itu bagus di masyarakat dan bisa memberikan pengabdian yang terbaik untuk masyarakat. Rektor berharap seluruh wisudawan agar senantiasa menambah ilmu dari berbagai sumber, karena wisuda hanya menyelesaikan jenjang pendidikan, bukan berarti berhenti menuntut ilmu. Pemirsa, Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara menyampaikan bahwa lulusan UIN harus senantiasa mengabdi untuk bangsa demi kejayaan negeri. Sejalan dengan tema wisuda Universitas Islam Negeri UINSU Medan tahun 2024, yaitu mengabdi tanpa henti dan menyemai moderasi untuk kejayaan negeri melalui lulusan yang berkualitas dan berintegritas serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Rektor Universitas Islam Negeri UINSU, Profesor Nur Hayati, mengajak para wisudawan untuk menghayati nilai-nilai agama sebagai nafas kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai duta bangsa yang telah memiliki ilmu pengetahuan dan ilmu agama, diharapkan benar-benar hadir di tengah masyarakat untuk berkontribusi ilmunya dan ikut membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Sebagai lulusan yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan, namun juga memiliki nilai agama yang kuat, diharapkan menjadi sumber daya manusia yang dapat mengajak seluruh generasi muda untuk selalu membentengi diri dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain hingga kehilangan masa depannya. Sementara itu, peran alumni untuk kemajuan universitas sangat penting sekali. Untuk itu, setiap alumni nantinya diharapkan dapat memberikan masukan kepada UINSU agar tetap menjadi universitas yang menjadi pilihan masyarakat dalam menuntut ilmu. Selain itu, Rektor juga mengingatkan untuk memiliki kehidupan sukses, berbaktilah kepada orang tua sehingga apa yang dicita-citakan dapat terwujud. Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara selenggarakan workshop dengan tema perencanaan keuangan dan kelistrikan berbasis aplikasi. Workshop ini bertujuan agar kaum ibu bijak mengelola keuangan keluarga sehingga mendapatkan kesejahteraan sesuai visi misi Dharma Wanita Persatuan. Workshop dengan tema pengelolaan keuangan dan ketenaga kelistrikan berbasis aplikasi diselenggarakan di Medan kemarin. Acara dibuka Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Sumatera Utara, Dian Arif Trinugroho. Dihadiri para pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Provinsi dan Kabupaten Kota secara Zoom, serta perwakilan PPK Provinsi Sumatera Utara.
Dalam pembukanya, Dian Arif menyampaikan perencanaan keuangan adalah proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang atau keluarga. Melalui manajemen keuangan yang tepat dan terencana dengan benar, kita semua pasti mempunyai mimpi yang ingin kita capai di masa depan. Dijelaskan ibu-ibu adalah investasi dari suami, maka dengan itu ibu-ibu diharapkan harus bisa dan pintar untuk mengelola anggaran keuangan keluarga, sehingga bisa mencapai kesejahteraan keluarga yang sesuai dengan visi misi Dharma Wanita Persatuan. Pada workshop ini menghadirkan dua narasumber yaitu Faris Balatif dari area manajer Pauning dan Mikro BSI. Faris Balatif menjelaskan perencanaan keuangan adalah mengatur keuangan dari awal hingga akhir. Karena perencanaan keuangan adalah suatu proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terencana untuk tujuan-tujuan hidup yang ingin dicapai oleh seseorang tersebut, antara lain dapat berupa menikah, memiliki rumah sendiri, memiliki kendaraan pribadi, menunaikan ibadah haji, kesiapan biaya pendidikan anak, serta tersedianya dana pensiun di hari tua. Sementara itu narasumber lainnya Emi Robiah, manajer niaga dan pemasaran UP3 PLN Medan, yang menjelaskan tentang ketenaga listrikan berbasis aplikasi, di mana kini konsumen dapat mengurus segala sesuatunya tentang PLN melalui aplikasi. Dan Mikro dari BSI area. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pemirsa, Kementerian Agama terus menggalakkan program Haji Ramah Lansia. Pelayanan One Stop Service meningkatkan pengalaman jemaah haji tahun 2024. Dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan ramah terhadap jemaah haji, Embarkasi Medan melakukan pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 dengan tema Haji Ramah Lansia di Asrama Haji Embarkasi Medan, Jalan Abdul Haris Nasution, Medan kemarin. Tahun 2024 ini, Embarkasi Medan melayani sebanyak 8.624 jamaah calon haji yang berasal dari Sumatera Utara yang telah dibagi pada 25 kelompok terbang. Dari keseluruhan ada sekitar 416 jamaah calon haji lanjut usia yang akan diberangkatkan dari Sumatera Utara. Salah satu inovasi utama yang diperkenalkan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini adalah penerapan konsep One Stop Service yang menyediakan layanan terpadu bagi jamaah haji. Melalui konsep ini, jamaah haji diberikan layanan termasuk akomodasi, transportasi, dan bantuan medis dengan lebih efisien dan efektif. Pelayanan One Stop Service diharapkan memberikan dampak yang signifikan terhadap pengalaman jamaah haji dan memberikan rasa nyaman untuk menjalani ibadah haji. Kepala UPT Asrama Haji Medan, Ramlan Sudarto, mengatakan Embarkasi Medan terus memberikan layanan prima kepada jamaah calon haji dengan One Stop Service. Setiap jamaah calon haji yang masuk asrama tidak lagi dibebankan dengan tas kabin, jamaah hanya membawa tas paspor saja. Untuk pelayanan lansia, khusus lansia karena tagline haji kita tahun ini kan memang ramah lansia. Yang untuk lansia itu kita tempatkan di lantai 1 dan ruang makannya juga di lantai 1. Kalau untuk yang jemaah haji yang sehat reguler itu kita tempatkan di lantai 2, lantai 3 dan lantai 4. Untuk ruang makannya kita tempatkan di gedung Bir Ali yang jaraknya kurang lebih sekitar 50 meter dari gedung penginapannya. Pemirsa, gelang khusus identitas jemaah haji dibuat dari bahan monel yang khusus diimpor dari negara Jepang. Adapun identitas yang terdapat di gelang haji tersebut adalah asal embarkasi, nomor kloter, paspor, bendera negara, dan nama jemaah. Beginilah proses pembuatan gelang identitas jamaah haji di Asrama Haji Embarkasi Medan, Jalan Abdul Haris Nasution, Medan kemarin. Gelang yang terbuat dari bahan monel ini disiapkan sebagai identitas jamaah Indonesia selama menjalankan ibadah haji di Makkah. Gelang besi khusus yang menjadi ciri khas pada jamaah haji asal Indonesia memiliki informasi penting dalam perjalanan ibadah haji di Tanah Suci. Sejumlah gelang besi terlihat telah dimasukkan ke dalam sebuah plastik dan siap diserahkan ke Panitia Petugas Haji Indonesia, Kementerian Agama Sumatera Utara. Pengrajin gelang bernama Zumar menyebutkan
Pada gelang yang berbahan monel dan secara khusus didatangkan dari Jepang tersebut, terdapat sebuah identitas seperti asal embarkasi, nomor kloter, paspor bendera negara, dan nama jamaah. Jumar bersama rekan kerjanya yang datang dari Jawa Tengah ini sehari dapat memproses sebanyak 360 gelang sesuai jumlah kelompok terbang jamaah haji. Ia juga menerangkan identitas yang diukir maksud kami pada besi berbahan monel itu tidak mudah pudar. Pemirsa, sejumlah partai politik di Serdang Bedagai telah membuka pendaftaran calon kepala daerah. Bupati Pertana Dharma Wijaya dan Adilin Yusri Tambunan masih cukup kuat mendominasi di sejumlah pendaftaran Cakada di Serdang Bedagai. Dari pantauan TVRI di lapangan, sejumlah parpor yang telah membuka pendaftaran calon kepala daerah yaitu Partai PDIP, Nasdem, PKS, Demokrat, PKB, Golkar, Hanura, serta yang terakhir Partai Gerindra. Sementara Partai P3 masih belum membuka pendaftaran hingga saat ini. Pasangan Pertana Dharma Wijaya, Adilin Yusri Tambunan tampak mengembalikan formulir cakadanya dengan usungan dambaan jilid 2. Sementara anak mantan Bupati Sukirman, Dimas Tri Aji baru-baru ini telah mengembalikan formulir sebagai calon wakil bupati di pendaftaran di Partai Demokrat. Dharma Wijaya mengatakan akan menyambangi semua parpol yang telah membuka pendaftarannya. Sementara untuk modal maju kembali sebagai bupati pada periode kedua adalah dorongan masyarakat yang cukup tinggi. Sementara Ketua Gerindra Sergai Budi Sumali mengatakan sampai saat ini masih satu pasangan yang mendaftar, namun komunikasi untuk mengambil formulir sebagai calon wakil bupati sudah dilakukan, namun sampai saat ini belum ada datang ke kantor Gerindra. Hari ini sudah pertama saya mendaftarkan di Partai Demokrat, kedua adalah Golkar, ketiga PDI Perjuangan, keempat PKB, kelima Nasdem, keenam Hanura, ketujuh hari ini adalah Partai Gerindra. Apa yang menjadi modal Bapak maju kembali, Pak? Bisa sampaikan, Pak? Modal saya maju kembali adalah masyarakat yang mendorong saya kembali. Terima kasih. Pemirsa, untuk memenuhi kebutuhan anggota panitia pengawas kecamatan di 2 kecamatan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Labuhan Batu Utara gelar ujian tes tertulis Computer Assist Test CAT berbasis komputer di SMK swasta Muhammadiyah di Kota Aikanopan. Setelah dinyatakan lulus melewati proses tahapan dan jadwal verifikasi berkas persyaratan administrasi pendaftaran calon anggota Panwascam dari peserta umum yang dinyatakan lulus seleksi berkas administrasi pendaftaran, sebanyak 12 orang calon anggota Panwascam mengikuti ujian tertulis CAT yang diselenggarakan oleh Bawaslu Labura di salah ruangan laboratorium komputer SMK swasta tersebut digelar kemarin. Ketua Bawaslu di Labura, Maruli Sitorus, menjelaskan ujian CAT digelar 1 hari, diikuti sebanyak 11 orang peserta, sedangkan 1 orang peserta tidak hadir dan dianggap gugur. Peserta yang tidak hadir kita nyatakan gugur dan sesuai dengan petunjuk teknis dan juga pengumuman yang kita sampaikan kepada peserta bahwa peserta harus hadir 30 menit sebelum ujian berlangsung dan juga tidak membawa yang namanya perlengkapan yang berlebihan. Guna mensosialisasikan tahapan pemilihan kepala daerah Pilkada Serentak tahun 2024, KPUD Labuhan Batu melaunching secara resmi tahapan Pilkada dengan melibatkan Forkopimda, partai politik, tokoh masyarakat, dan para akademisi. Diawali dengan tarian persembahan dari beberapa etnis yang mewakili masyarakat yang hidup berdampingan di Kabupaten Labuhan Batu. KPU Labuhan Batu melaunching tahapan Pilkada Serentak yang diagendakan berlangsung pada November mendatang di salah satu ballroom di Rantau Parapat, Labuhan Batu pada Selasa sore. Menurut Ketua KPUD Labuhan Batu, Zafar Sidik Pohan, yang menyebutkan pihaknya secara resmi melaunching tahapan pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu dengan melibatkan stakeholder untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Labuhan Batu, terkait tahapan pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan PKPU Nomor
tahun 2024 tentang program, jadwal, dan tahapan pilkada. Pilkada 2024 ini pihaknya pun memastikan tidak adanya kandidat yang maju sebagai calon bupati dan wakil bupati dari jalur perseorangan atau independen. Ini KPU Labuan Batu telah mempersiapkan kesiapan mulai dari persiapan pembentukan ad hoc dan juga kemarin 1 hari yang lalu kita sudah menutup pendaftaran untuk calon perseorangan. KPU Labuan Batu sedang mempersiapkan diri untuk persiapan pembentukan badan ad hoc, PPK, panitia pemilihan kecamatan dan juga panitia pemungutan suara di tingkat desa. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Kamis 16 Mei 2024. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Nancy Nindi Tambunan, Prakirawan Cuaca BMKG Wilayah 1 Medan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Pada siang dan sore hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Adapun potensi hujan lebat terjadi di kota Gunung Sitoli, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Simalungun, Pematang Siantar, Langkat, Medan, dan Binjai. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan untuk dini hari juga diperkirakan berawan. Perakiraan suhu udara yaitu 17 hingga 34 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara diperkirakan berkisar 60 hingga 98%. Untuk perakiraan angin diperkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas atau hotspot diperkirakan terjadi di wilayah Sumatera Utara pada tanggal 14 Mei 2024 terdapat 2 titik panas di Serdang Bedagai. Kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian wilayah lereng barat, timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Subiring. Dan saya Anissa Redi, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.